Ya guys, kembali lagi bersama SID. Kita akan menyimpulkan sebuah buku yang telah selesai saya baca, yaitu Sang Alkemis, ditulis oleh Paulo Coelho. Saya tidak tahu cara membacanya, mungkin seperti itu. Sang Alkemis. Di sini yang telah saya baca dan telah saya pahami, menceritakan sebuah anak pengembala domba dari kampung. Dia mulai mengembala ke padang pasir, itu ke Mesir, ke piramida. Sungguh sangat menarik. Di sini juga dibahas beberapa agama, seperti Kristen itu sendiri, anak itu beragama Kristen, dan agama Islam pun juga dibahas di sana. Tapi di beberapa tulisan di sini ada kesan orang-orang Arab yang memeluk agama Islam. Beberapa tulisan dikesankan seperti menyeramkan. Tetapi kalau kita lihat ke sejarah, Islam itu sangat tidak menyeramkan, justru sangat menyejukkan. Seperti itu guys. Yang telah saya simpulkan dari buku ini sangat menarik, bahwa setiap manusia mempunyai mimpinya sendiri-sendiri. Ada yang bermimpi menjadi seorang dokter mungkin, ada juga yang bermimpi menjadi seorang tentara, ada yang bermimpi menjadi seorang sepak bola, ada yang bermimpi menjadi seorang guru, ada yang bermimpi menjadi seorang pembisnis. Buku ini menjelaskan, bermimpilah, terus bermimpi, terus lihat hati diri sendiri, terus ikuti, terus bermimpi. Karena ketika seseorang bermimpi, mereka ingin mencapai sebuah tujuan, sebuah mimpi yang dia inginkan, maka seluruh alam semesta akan membantunya untuk membantu mimpi-mimpinya. Ada yang menolong di tengah perjalanan, ada yang menolong di tengah kesulitan, ada yang menolong di berbagai masalah, begitu. Nah, yang menariknya itu bukan ketika mimpi kita itu bisa dicapai. Yang menariknya itu, kalau saya rating dari buku ini, bisa di rating 1 sampai 10, 8 gitu. Bagus, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Paulo Coelho. Terima kasih. Barangkali bisa di komen guys. Sangat menginspirasi sekali. Tetapi ada pertanyaan yang pernah saya pikirkan di dalam pikiran saya pribadi. Ada sebuah tulisan, saya tidak membacanya di sebuah buku, tapi saya membacanya di Instagram ya, di kesimpulan buku. Saya lupa lagi saya membaca buku apa, tapi di situ menceritakan ada sebuah kota yang sangat kejam, di mana kota itu menghalalkan segala cara gitu, untuk mendapatkan sebuah makanan, untuk mendapatkan sebuah kehidupan. Dia bisa saja langsung membunuh, bahkan membunuh manusia itu sendiri untuk makanan. Ada seorang ayah dan seorang anak yang bertahan hidup di sana.
Bahkan sampai-sampai seorang ayah itu ditinggalkan oleh seorang istrinya gitu, dan dia berkelana bersama seorang anaknya. Satu sisi buku ini menceritakan, pada intinya buku Alkemis ini menceritakan bahwa jangan pernah berhenti mencari takdirmu sendiri, atau jangan pernah berhenti mencari mimpimu sendiri. Nah, kalau bacaan yang saya baca dari Instagram, buku ini menceritakan mengejar mimpi, dan diceritakan di buku ini si anak Kristen ini mencari harta karun dengan berbagai macam, dia dicuri, dia dikeroyok, berbagai macam tanjakan, berbagai macam masalah yang begitu berat. Tetapi dia akhirnya menemukan harta karun tersebut. Nah, kehidupan itu banyak kan ya guys. Di sebuah catatan yang saya baca di sebuah Instagram, bagaimana kalau mimpi itu atau takdir itu sendiri tidak kita capai, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita sudah capek-capek, sudah berkorban waktu, kita sudah berkorban tenaga, kita sudah berkorban uang, kita sudah berkorban, katakanlah kita sudah berkorban semuanya, tetapi takdir itu tidak memihak kepada kita. Apa yang akan kita lakukan? Dua perbedaan yang sangat-sangat menarik untuk dibahas. Satu sisi dia mengejar takdirnya dan mencapai takdirnya. Satu sisi dia mengejar bertahan hidup dan mempertanyakan gitu. Apakah kita bisa mempertahankan kebaikan itu sendiri ketika kita tidak mencapai sebuah keinginan yang kita inginkan? Ketika kita, misalnya contoh, ketika kita ingin menjadi seorang dokter, kita mungkin kuliah menempuh S1 kedokteran, dan kita tidak mencapai itu mungkin karena kendala keuangan. Dan di sebuah tulisan yang saya baca di Instagram itu mempertanyakan akhlak baiknya gitu. Akhlak baiknya seperti apa? Ketika kita dikecewakan oleh sesuatu hal, apakah kita bisa mempertahankan kebaikan itu sendiri, guys? Itu menurut saya sangat berat dan sangat untuk dipertanyakan di zaman sekarang ya, karena zaman sekarang itu banyak sekali menghalalkan segala cara gitu untuk merugikan satu sama lain gitu. Karena kita ingin mencapai sesuatu itu tidak dicapai, maka kita menghalalkan segala cara, sampai-sampai merugikan orang lain. Bisa dikatakan dengan mencuri, bisa dikatakan dengan membunuh sekalipun, bisa dikatakan dengan menghalalkan segala cara gitu, apapun itu. Dikecewakan oleh dunia, kita aral. Sangat menarik guys. Bagaimana menurut kalian? Coba bisa di komen guys. Satu sisi kita harus mengejar mimpi, satu sisi kita harus mengejar takdir itu sendiri. Karena ketika kita mengejar takdir itu sendiri, seluruh alam semesta akan membantu kita untuk mencapai takdir itu sendiri. Di buku ini, anak ini mencapai harta karunnya sendiri. Bagaimana dengan anak-anak yang lain ketika mencari takdirnya sendiri, untuk mencari harta karunnya sendiri, dia tidak menemukan harta karunnya sendiri. Padahal dia sudah berjuang waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang itu sendiri. Bagaimana? Apakah dia mampu bertahan menjadi seorang anak laki-laki yang baik, tidak merugikan orang lain, bahkan dia mampu bermanfaat bagi orang lain? Sebuah
apa ya disebutnya ya, sebuah bacaan yang saya baca dari buku dan dari internet yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Bagaimana menurut kalian guys? Menurut saya itu sangat menarik untuk didiskusikan. Tapi kalau seseorang ketika mengejar takdirnya, mengejar mimpinya, mengejar tujuannya, ketika dia dikecewakan oleh mimpinya sendiri, oleh tujuan itu sendiri, oleh takdir itu sendiri, bukan berarti kita harus merugikan orang lain untuk mengejar mimpi itu sendiri, untuk mengejar takdir itu sendiri, untuk mengejar tujuan itu sendiri. Karena moral, akhlak baik itu lebih penting daripada kita harus mengejar takdir itu sendiri. Tanpa mengesampingkan mengejar takdir itu tidak boleh, bukan berarti begitu. Mengejar takdir itu sangat boleh sekali, mengejar mimpi-mimpi, mengejar takdir dan mengejar tujuan. Tapi ketika kita tidak sampai ke situ karena ada beberapa hal, apakah kita mampu bertahan untuk menjadi seseorang yang baik? Begitu guys. Coba di komen.